Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dalam hati masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat pembelajaran berlangsung. Nah, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari satu materi fisika yang berjudul suhu dan kalor. Sebelum masuk ke pembahasan, ada yang tahu tidak apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi tujuan kita mempelajari suhu dan kalor yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan pengertian suhu dan kalor dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam termometer dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja termometer dengan benar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu tidak apa itu suhu? Misalnya nih, apa yang kalian rasakan ketika berada di daerah pegunungan? Dingin bukan? Dan berapa kisaran suhu yang ada di sana? Nah, jadi suhu atau temperatur adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Nah, benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi. Dan begitu juga sebaliknya, benda yang bersuhu rendah berarti memiliki energi panas yang lebih rendah atau bisa disebut dingin. Nah, suhu ini sendiri termasuk ke dalam besaran pokok. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, jadi suhu menyatakan derajat panas benda. Secara mikroskopik, suhu berkaitan dengan gerak partikel-partikel penyusun benda. Untuk benda padat berupa getaran atom-atom atau molekul-molekul penyusun benda. Semakin cepat getaran partikel-partikel benda, berarti suhu benda semakin tinggi, dan sebaliknya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu benda disebut termometer. Terdapat 4 macam skala umum yang digunakan untuk termometer, yaitu yang pertama ada skala Celsius, yang kedua ada Reaumur, yang ketiga ada Fahrenheit, dan yang keempat ada Kelvin. Nah, skala Celsius dan Fahrenheit umum digunakan pada pengukuran suhu di kehidupan sehari-hari. Sedangkan skala suhu yang ditetapkan sebagai suatu satuan internasional adalah skala Kelvin. Nah, pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal, yaitu energi panas akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, hingga tingkat panas keduanya sama, atau berada pada kesetimbangan termal. Nah, suatu benda yang diukur dengan termometer skala Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur ternyata menghasilkan angka yang berbeda. Perbandingan antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin dapat dituliskan seperti gambar di samping. Nah, termometer ini ada 3 jenisnya. Ada yang tahu tidak? Nah, yang pertama itu ada termometer cair. Termometer ini umumnya menggunakan air raksa atau alkohol jenis tertentu. Kenapa? Karena air raksa ini memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius, dan mendidih pada suhu yang tinggi, lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang benar. Nah, yang kedua itu ada termometer bimetal mekanik. Nah, termometer ini adalah sebuah termometer yang terbuat dari 2 buah kepingan logam yang memiliki koefisien muai berbeda, yang dikeling atau dipelat menjadi 1. Kata bimetal sendiri memiliki arti yaitu bi berarti 2, sedangkan kata metal berarti logam, sehingga bimetal ini berarti 2 logam. Nah, yang ketiga itu ada termometer kristal cair atau forehead thermometer. Termometer ini sendiri adalah pengukur suhu benda manusia yang menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Nah, termometer ini juga dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Nah, pada peristiwa pemuaian, ukuran benda bertambah, namun jumlah partikel benda tetap. Benda yang berbeda memiliki koefisien muai yang berbeda pula. Pemuaian sendiri adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu
atau bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor. Nah, pemuaian terjadi pada 3 zat, yaitu pemuaian pada zat padat, pada zat cair, dan pada zat gas. Nah, pemuaian pada zat padat suatu benda tersebut dipengaruhi oleh adanya panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan juga tergantung pada jenis benda yang akan mempengaruhi luas dan volume benda. Nah, pemuaian pada zat cair, dalam zat cair ini tidak melibatkan suatu muai panjang maupun muai luas, namun hanya dikenal sebagai muai ruang atau juga muai volume. Apabila semakin tinggi suhu yang diberikan pada suatu zat cair itu, maka juga semakin besar muai volumenya tersebut. Nah, yang ketiga itu ada pemuaian zat gas. Nah, pada pemuaian zat gas ini terjadi disebabkan karena adanya suatu kenaikan suhu di udara di ban kendaraan akibat adanya gesekan roda dengan aspal. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Nah, kalor dapat berakibat pada perubahan suhu atau wujud suatu zat. Penerimaan kalor akan meningkatkan suhu dan dapat mengubah zat padat menjadi cair atau zat cair menjadi gas. Sedangkan pelepasan kalor akan menurunkan suhu dan dapat mengubah zat cair menjadi padat atau zat gas menjadi zat cair. Nah, kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T tambah M kali L, di mana Q adalah banyak kalor yang satuannya itu joule dan M adalah massa benda yang satuannya kilogram. Nah, C di sini adalah kalor jenis yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius dan delta T adalah perubahan suhu yang satuannya derajat Celcius. Apabila benda mengalami perubahan wujud, maka jumlah energi yang digunakan tersebut dihitung dengan rumus M kali L, di mana L adalah kalor jenis perubahan wujud zat. Satuan ukur kalor sendiri adalah kalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu satu air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori disetarakan dengan 4,2 joule. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak perpindahan panas itu ada berapa? Jadi, berdasarkan medium perantaranya, perpindahan panas itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi ini berarti energi panas bergerak tanpa disertai pergerakan permanen medium yang menjadi penghantar panas. Contoh konduksi ini adalah rambatan panas pada material logam, seperti besi, kawat, dan aluminium. Itulah contoh dari konduksi. Nah, pada level molekuler, konduksi terjadi karena adanya tumbukan antara molekul berkecepatan lebih tinggi dengan molekul berkecepatan lebih rendah. Hal ini menghasilkan peningkatan energi kinetik molekuler yang selanjutnya meningkatkan suhu. Yang kedua itu ada konveksi. Konveksi ini adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi ini adalah pendingin ruangan dengan AC dan pemanasan air. Nah, pada level molekuler, peningkatan suhu akan berpengaruh pada peningkatan volume dan juga kerapatan medium. Nah, yang ketiga itu adalah radiasi. Radiasi ini adalah penghantaran energi panas tanpa dibutuhkan penghantar. Panas ditransmisikan dengan emisi gelombang elektromagnetik. Pada level molekuler, radiasi pada panas terjadi karena pergerakan acak momentum dan atom akibat radiasi elektromagnetik. Setiap benda akan mengeluarkan radiasi termal bergantung dari panas yang dimiliki. Semakin panas objek tersebut, maka semakin besar radiasinya. Salah satu contoh radiasi panas adalah perpindahan energi panas dari matahari ke bumi dan benda-benda antariksa lainnya. Nah, ketiga jenis perpindahan panas tersebut dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan. Contohnya ini adalah proses memanaskan panci berisi air di atas kompor seperti pada gambar berikut. Nah,
Rambatan panas api dari kompor ke panci adalah proses radiasi. Kemudian, air yang panas di bagian bawah panci akan bergerak ke atas bertukar posisi dengan air di bagian atas menghasilkan transfer panas melalui konveksi. Dan panas yang terdapat di pemegang panci yang terbuat dari logam dapat dihantarkan ke tangan melalui proses konduksi. Nah, lebih kurang seperti itulah kejadian apabila tiga jenis perpindahan tadi terjadi sekaligus. Nah, selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu asas Black? Nah, jadi asas Black ini adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalor, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Secara matematis, asas Black ini dinyatakan dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Nah, jika terdapat dua materi dengan suhu berbeda dicampurkan menjadi satu, asas Black dapat digunakan untuk mengetahui suhu akhir campuran. Penerapannya secara matematis adalah dinyatakan dengan Q lepas sama dengan Q terima, atau M1 kali C1 T1 kurang Tm sama dengan M2 kali C2 kali Tm kurang T2, di mana M1 di sini adalah massa materi bersuhu lebih tinggi. C1 kalor jenis materi bersuhu lebih tinggi. T1 di sini suhu materi bersuhu lebih tinggi. M2 yaitu massa materi bersuhu lebih rendah. C2 kalor jenis materi bersuhu lebih rendah. T2 suhu materi bersuhu lebih rendah. Dan Tm adalah suhu akhir campuran. Nah, sampai di sini apa kalian semua sudah paham? Oke, Ibu harap kalian semua bisa paham ya. Nah, karena waktu sudah habis, Ibu cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Oh iya, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Bisa dibuka halaman 72. Nah, di situ ada soal mengenai suhu dan kalor. Ibu minta kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nah, jangan lupa belajar juga, mana tahu nanti di ujian ada ditanya. Oke, cukup sekian. Kalau Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.